Ampey House adalah salah satu rumah karya Thies Architect yang dibangun tahun 2020 dengan jumlah area 375 square meter. Eksterior bangunan ini sangat unik dengan penggunaan atap lanan segitiga, grease block, dan juga pagar yang terbuat dari tumpukan batu kali. Selain itu, rumah ini juga menggunakan konsep split level. Penasaran lebih lanjut? Yuk kita tanya-tanya pada arsitek Ampey House. Welcome to Study Tour 2022. Sekarang gue lagi ada salah satu proyek yang pastinya milenial banget bersama Kak Tri dan juga Kak Sansan sebagai founder dari Thies Architect. Halo Kak Tri, Kak Sansan. Ya, halo. Boleh kakak perkenalan diri dulu nih buat teman-teman. Perkenalkan gue Tri, gue dari Thies. Dan saya Sansan dari Thies juga. Mungkin untuk perkenalan awal, kita itu mulainya itu tahun 2015, kita mulai freelance itu dari tahun 2015, lalu kita mulai membuat perusahaan itu tahun 2000 berapa ya? 2017 sudah baru mulai perusahaan. Background kita berdua lulusan arsitektur, kita satu angkatan, kita angkatan 2008. Kita dari sebuah universitas di Tangerang. Oke, paling gitu aja perkenalan. Oke, berarti kakak dulu berdua sempat freelance dulu sebelum sempat. Oke, by the way ini rumahnya cantik banget ya Kak. Siap sudutnya nanti aku foto ya cantik boleh. Aku mulai nanya nih Kak, teman-teman kan pasti sih juga penasarannya. Ini rumahnya sendiri konsepnya seperti apa sih Kak, desainnya juga dulu pembangunannya itu berapa lama? Sebenarnya kalau konsep kita prinsipnya sih pas waktu bangun rumah itu ya tujuan utamanya yang pertama sehat, kedua namanya rumah itu kan pasti akan ditinggalin orang dan dia pasti akan bikin satu cerita sendiri buat yang meninggalinnya. Jadi rumah ini harus representatif daripada pemiliknya gitu. Jadi pas waktu bangun rumah ini itu selain masalah sirkulasi udara, masalah pencahayaan yang baik, kita juga mikirin gimana caranya rumah ini juga menggambarkan kepribadian pemiliknya gitu. Jadi kebetulan di sini pemiliknya itu lebih ke arah pengennya tuh maskulin, dan juga pengen material tuh dimunculin apa adanya gitu. Jadi mungkin orang akan bilangnya ini industrial gitu ya. Bisa jadi gitu, cuma emang di sini kita sih prinsipnya pengennya materialnya apa adanya itu yang dimunculin. Terus, berarti ini waktu bangun itu emang pengennya rumah yang sehat, makanya banyak bukaan, terus matahari juga bisa langsung masuk gitu ya Kak? Betul. Ya, betul. Oke, dan juga kalau dilihat nih Kak, dari beberapa foto dan video kan ada ini nih, di belakang itu bahkan ada material base blocknya ya Kak. Jadi waktu alasan penggunaan ini waktu pembangunan itu apa ya? Sebenarnya sih alasannya awalnya kita pengennya cahaya masuk dengan maksimal gitu. Cuman kita mau bikin dia nggak bikin terlalu panas dalam ruangan. Makanya kita base block di sini fungsinya tuh bukan agar angin masuk, tapi untuk cahaya dan untuk ngeblok sedikit visual. Karena kan nggak enak gitu kalau misalnya ruang tengah depannya gede banget, terus kelihatan sama orang kan nggak enak. Jadi base blocknya itu untuk ngeblok, ditambah lagi untuk bikin shading, jadi cahaya yang masuk itu nggak direct sun gitu sih, jadinya nggak terlalu panas tapi tetap terang gitu sih. Dan juga kalau dilihat dari arch ceiling ya kayak kan waktu matahari terbenam atau terbit itu kan ada sinar matahari itu, jadi kayak nggak langsung bikin pantulan dari base block ini ya muncul. Emang waktu itu udah dipertimbangin gitu ya? Iya, kita makanya tadi saya bilang yang kita mau ituin shading sih, jadi emang harus ada bayangan, dan menurut kita kita suka sih dengan yang bayangan, ada pattern bayangan gitu. Iya, unik gitu ya? Iya, betul. Dan juga nih kan kalau dari peletakan LTA sendiri kita lihat kayak menggunakan split levelnya ya Kak ya. Itu alasan penggunaan split level dari rumah ini apa ya? sebenarnya kalau split level itu karena kebutuhan. Jadi kebutuhannya adalah pemilik rumah ini, orang tuanya itu kakinya udah nggak terlalu sehat, jadi untuk jalan itu agak susah.
Jadi kita harus pakai kursi roda. Makanya untuk memfasilitasi kursi roda ini kita buat ramp daripada tangga gitu. Jadi pemilihannya itu akhirnya butuh ramp. Konsekuensi pakai ramp ini yang kita udah coba beberapa meshing bangunan, dan ternyata yang paling cocok itu untuk supaya efisiensi RAM-nya masih dapat nih untuk levelnya, jadi nggak terlalu kejauhan tapi masih bisa untuk sirkulasi kursi roda ini, yaitu split level. Jadi akhirnya kita harus membagi di mana dari satu ruang ke ruang lainnya itu nggak bisa full satu lantai, tapi harus setengah lantai. Makanya kenapa kalau diperhatiin secara denah itu dari ruang utama ke kamar itu pasti akan kebagi dua gitu, jadi nggak full satu lantai gitu. Karena aku juga baru tadi mau tanya tentang pakai rem, berarti ternyata emang untuk kebutuhan kursi roda itu ya. Iya. Oke, sangat unik sekali karena sekarang bilang itu ya kan kalau rumah-rumah pakai rem gitu ya kan, sangat millennials banget ya kan. Oke, kalau aku lihat juga kan kalau di rem itu ada lampu otomatisnya ya kayak. Iya betul. Jadi sebenarnya kita mau membangun rumah ini tuh sebagai smart home. Jadi memang untuk masalah kelistrikan mungkin 80% ya. 80% itu semua udah otomatis. Jadi untuk lampu, AC, pintu, gerbang semuanya sih sudah otomatis sih. Jadi semuanya bisa dengan schedule maupun dengan handphone. Oke, berarti ini dari dulu emang eksterior, interior, dan furnitur kakak Sansan juga Katri yang merancang sendiri ya. Oke, menarik sekali. Oke, aku juga mau nanya nih, kan ini cukup tinggi ya Pak, kan bentuknya meshingnya segitiga. Ini alasan bentuk meshing segitiga ini juga ceiling yang cukup tinggi ini ya Pak? Sebenarnya kalau untuk meshing segitiga, karena kan sebenarnya segitiga itu dari dahulu klasik banget gitu sebenarnya alasannya, itu representatif kayak rumah banget gitu kan. Jadi dari yang geometri sederhana ini kita akhirnya modifikasi gitu. Jadi sedikit dimodifikasi, segitiganya nggak persis segitiga sama sisi gitu. Tapi ada sedikit asimetri supaya maksudnya walaupun basicnya dulu klasik banget gitu, cuma ada sedikit twisting supaya lebih modern. Terus kalau untuk ceiling tinggi, kebetulan karena lahan terbatas dan pengennya tuh ruang keluarga, ruang makan sama kitchen ini itu emang jadi fokus utama dari rumah ini, karena di sini yang banyak dimana waktu itu di-spend paling banyak gitu. Jadi pengennya ruang ini maksimal banget. Nah supaya ruang ini kelihatan lebih gede daripada seharusnya, dinaikin lah jadi high ceiling. Dan kayaknya high ceiling juga bikin lebih adem ya. Betul. Iya. Karena kan panasnya kan naik tuh ke atas, jadi nggak terlalu dekat sama badan kita sih panasnya itu. Menarik sekali ya Kak ya. Ya aku langsung next, ya kan kalau dilihat di bagian atas ada rooftop outdoornya kayak itu waktu pembangunan memang sengaja dibikin atau buat memenuhi, kan karena ini ada kantor juga ya supaya bisa anak-anaknya nongkrong di rooftop itu. Sebenarnya sih dari awal emang kita sudah pengen sih. Kita emang sudah pengen karena pemilik rumah ini tuh senang ngumpul-ngumpul dia. Jadi suaminya itu pengen kayak kalau seandainya mau barbecue atau apa jangan di carport karena harus ngeluarin mobil dan lain-lain, apalagi ngebersihinnya juga jadi susah. Jadi dia pengennya lebih private, jadi kita bikin rooftop di atas gitu. Jadi emang sudah di planning akan ada rooftop untuk hangout lah, atau seandainya anak-anak kantor di bawah sini juga seandainya mau naik gitu, mau nyantai dulu, ya itu bisa. Oke, berarti emang supaya memenuhi kebutuhan nongkrong. Iya. Dari yang punya rumah. Jadi nggak usah keluar-keluar ya. Iya. Oke, terakhir nih Kak, ada pertanyaan yang paling dinanti-nanti sama teman-teman. Dari awal perancangan sampai dari tahap awal sampai ini udah dibangun itu yang paling menarik dari rumah ini apa ya Kak? Sebenarnya kalau secara eksplisit sebenarnya kelihatan langsung di bagian dari jadi emang split level itu sebenarnya emang pertama untuk perancangan awal itu akan lebih sulit dibanding kalau misalnya nggak split level. Cuma itu nggak terlalu susah dibanding kalau sebenarnya fasad ini gitu. Jadi lebih sedikit susah dibanding kalau nggak split level, tapi ini itu di atas ya daripada split level lagi. Jadi menantang banget. Jadi
Emang pas waktu konsep awal itu kan emang pengen bridge block-nya tetap ada karena kan dia untuk masalah privasi. Cuma di satu sisi si ini taman di luar ini itu pengennya tetap ke expose, jadi tetap bisa dilihat dari ruang keluarga. Makanya akhirnya bridge block ini harus di cantilever gitu. Jadi harus dinaikin. Nah, cantilever ini sebenarnya akhirnya bikin tantangan banget untuk fasad rumah ini gitu. Jadi akhirnya kita waktu itu sampai harus ganti konsultan struktur karena konsultan struktur pertama nggak bisa untuk mengakali supaya bridge block ini bisa cantilever. Jadi akhirnya kita ganti konsultan kedua dan itu akhirnya berhasil. Jadi tantangannya bagian fasad rumah ini sih. Ya berarti kalau untuk konsultan struktur udah cocok-cocokan sama Iya, desain betul. ya. Betul. Oke, paling segitu aja sih Katri juga Kak Sansan buat wawancara hari ini. Kalau gitu teman-teman terima kasih yang udah menyaksikan. See you di selanjutnya. Dadah.